Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar di streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala. Dan yang mendamping kita ada Bang Rojak, yang kita udah masuk ke Penyakit Hati yang ke-18. Apa judulnya, Jak? Yang ke-18 ya? Hati yang lalai. Oh, hati yang lalai. Udah lihat berarti ya. Masya Allah. Ngelihatnya di mana tadi? Medan mengaji? Di WA. Di WA, siap. Ustaz, melanjutkan pembahasan kita di podcast serial Penyakit Hati. Ustaz, ada penyakit hati yang ke-18 nih. Banyak juga penyakit hati nih, Ustaz ya. Banyak ya, Ustaz. Sampai berapa, Ustaz, kalau boleh tahu, Ustaz? Boleh di-spill dulu, Ustaz, ya awal, Ustaz. Sekitar 30-an. 30, Ustaz? Iya. Masya Allah. Ada 30. Berarti ada 22 lagi, Jak. Antum harus mendampingi kita. Ya, siap ya? Insya Allah ya. Baik, Ustaz, penyakit hati yang ke-18, Ustaz, hati yang lalai. Fayatafaddal masykur, silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Medan Mengaji dimanapun ikhwah sekalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan melimpahi kita dengan keberkahan di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahasan kita berikutnya adalah tentang hati yang lalai. Kita mulai dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat masanya bagi manusia menghadapi hisabnya, namun mereka dalam kondisi yang lalai dan berpaling. Ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa menjelaskan tentang kondisi manusia yang walaupun mereka masih hidup di dunia, namun kalau mereka faham dengan hakikat kehidupan dunia, sungguh hari di mana mereka harus mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, itu sudah dekat. Ya, fakta ini tidak terbantahkan. Siapapun tidak akan bisa membantah pada waktunya dia akan mati. Siapapun akan pada waktunya selesai hidupnya di dunia ini. Dan setelah itu, setelah kematian itulah, dia akan mulai merasakan hasil dari apapun yang dia lakukan selama hidup di dunia. Kalau dia lakukan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan pula. Namun jika yang dia lakukan adalah keburukan, maka keburukan pula yang akan dia rasakan sejak hari pertama dia meninggalkan dunia ini. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun yang disayangkan adalah ternyata hal itu bisa dipalingkan. Inilah salah satu trik iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan anak-anak Adam, di mana sesuatu yang jelas-jelas ada di hadapan mereka, jelas-jelas itu resikonya sangat besar, kemungkinannya cuma dua, apakah azab atau nikmat. Cuma dua saja, namun mereka bisa dibuat lalai, bisa dibuat seolah-olah itu takkan pernah terjadi, seolah-olah itu masih akan jauh lagi kejadiannya, seolah-olah saat-saat ini belumlah dekat waktu itu. Nah, ini salah satu tipu daya iblis laknatullahi alaihi. Jangankan itu, ya, kita saja sudah sampai sebagian manusia, bahkan mayoritas manusia mungkin
sudah terbalik tentang sikap mereka terhadap iblis dan syaitan, yang seharusnya menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai musuh yang nyata, tapi yang terjadi malah seperti sahabat dekat yang selalu bersama dimanapun berada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit kita gambarkan seorang saja ketika dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Misalnya pegawai lah katakan. Bang Rojak dulu sebelum jual beli mobil pernah kerja di kantoran gitu? Belum pernah ya? Langsung jual mobil begitu tamat sekolah dulu ya Bang? Tamat kuliah. Artis dia, Ustaz. Artis. Nggak pernah gitu. Kalau Usul pernah ya? Sebenarnya. Ya, artinya kita kan begitu merasakan, andai kata sudah deadline, harus buat laporan di bulan Desember, tutup buku nih di Desember. Itu apa yang terjadi? Dari bulan 10, bulan 11 itu sudah sibuk ngurusin ini, itu ngumpulin ini, itu ngerapiin berkas dan segala macam laporan yang akan disampaikan di bulan 12. Padahal yang dia laporkan cuma uang perusahaan. Yang dilaporkan cuma uang yang ya dia pegang, kemudian dia kemanakan, semua itu harus dilaporkan begitu saja. Bahkan kalau kayak kita di sekolah kita dapati kayak bendahara bos misalnya. Bendahara bos, karena dia harus ada pertanggungjawaban, ya kan? Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bos. Itu dari sejak diterima uang itu, bahkan jauh-jauh sebelum itu pun sudah disiapkan. Bagaimana penyusunan perencanaannya, bagaimana pembelanjaannya, aturannya segala macam, faktur-fakturnya semua disusun rapi pertanggal-pertanggal. Hanya untuk apa? Akhir tahun buat laporannya diterima. Itu saja tuh. Diterima oleh bendahara pusat. Dah, itu lega kalau sudah selesai. Namun kita lalai ya terhadap ternyata sebenarnya kita punya kondisi seperti itu di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kalau ini ditentukan waktunya, tutup buku bulan Desember, tutup buku bulan sekian, sehingga kita bisa melakukan persiapan. Ini permasalahan kita justru malah tutup bukunya nggak jelas. Coba saja kalau ada dinas yang begitu. Pokoknya kapan kami datang, laporan siap. Ayo, kita mau kayak mana tuh kerjanya itu? Mereka buat aturan, bendaharanya, kapan kami datang, kalian harus siapkan laporan rapi, kami baca, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita punya atasan di dunia ini kayak begitu, insya Allah perusahaannya sepi kan. Mau digaji berapapun kayaknya daripada jantungku copot waktu-waktu kan gitu. Mendingan jual-jual mobil pun jadi ya Bang Ojek ya. Nggak gitu-gitu amat itu kan. Tapi begitulah kita diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Sewaktu-waktu harus tutup buku. Dan laporan harus bagus. Kalau ingin dinaikkan derajatnya. Kalau ingin benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala laporan tersebut. Ini kan mengerikan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita analogikan dengan tadi, kondisi seorang pekerja menghadapi atasannya yang harus membuat laporan keuangan, padahal itu cuma uang perusahaan. Sementara ini kita diminta untuk menyusun laporan dari semuanya. Uang yang kita terima, mata yang kita terima, tubuh lah ini semua yang kita terima. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala semua yang kita terima itu harus ada tanggung jawabnya. Nggak repot mungkin kita susun-susun faktur lagi. Nggak repot mungkin kita susun-susun catatannya lagi. Enggak. Karena sudah ada yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencatat semua itu secara detil. Nah, nggak usah. Yang penting kita hanya menggunakannya dengan cara yang tepat, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini kan sebenarnya gambaran yang mengerikan. Sewaktu-waktu Anda bisa tutup buku. Selepas ini Anda tutup buku. Ya kan? Besok Anda harus tutup buku. Harus sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau membuat Allah Ta'ala ridho, maka Anda masuk surga. Kalau Anda buat Allah Ta'ala murka, Anda dicampakkan ke neraka. Sangat mengerikan kan kalau kita fahami tentang kondisinya yang begitu. Ya. Namun itu tadi, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sebenarnya bagi manusia itu sangat dekat waktu mereka harus menghadapi hari hisabnya, menghadapi hari di mana harus mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Namun begitulah, lalai dan lalai. Ya, tak peduli
seolah-olah ada hal yang lebih besar daripada itu, seolah-olah ada yang lebih penting daripada kondisi itu, seolah-olah ini buyar. Hal yang begitu mengerikan, hal yang begitu harus benar-benar kita jaga, tapi kita tidak anggap itu sesuatu yang seolah-olah ternafikan dalam diri kita. Itulah hati yang lalai. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tergeser dari hakikat yang seharusnya. Dia terblurkan gambaran yang seharusnya mempertanggungjawabkan semua amalnya ini, lalu tertutupi dengan kecintaannya kepada dunia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan ini kita akan sebutkan 8 ciri-ciri orang-orang yang hatinya lalai. Yang pertama, yuhibbus syahawat. Dia seorang yang sangat-sangat menyukai melampiaskan syahwat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya melampiaskan syahwat, cinta kepada hiasan dunia, itu fitrah kita. Kita suka terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, itu fitrah kita. Namun akan berbeda nanti dengan orang yang suka mengumbar syahwatnya. Atau tadi orang-orang yang hatinya lalai. Kita bisa baca di firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diberi hiasan untuk manusia menyukai syahwatnya, yaitu terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap perhiasan-perhiasan dari emas maupun perak, terhadap kendaraan-kendaraan yang bagus, yang terhias, terhadap hewan-hewan ternak, terhadap pertanian, ya. Semua itu adalah perhiasan-perhiasan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah tempat yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini memang menjadi hal yang wajar bagi manusia. Suka terhadap wanita, suka terhadap anak-anak, perhiasan, kendaraan, hewan ternak, pertanian. Ini adalah bagian yang kita sukai. Namun akan berbeda konsepnya, akan beda cara pandangnya antara orang yang hatinya lalai dengan orang-orang yang hatinya tidak lalai. Apa itu? Yaitu ketika dia menjadikan syahwatnya itu sebagai tujuan. Dia menjadikan syahwatnya, kesukaannya terhadap perhiasan yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini, itu menjadi tujuan hidupnya. Dari mana kita tahu apa yang dia perjuangkan selama hidupnya? Dia dari bangun sampai tidur, kadang-kadang harus lembur di malam hari, terkadang harus mengorbankan ini dan itu. Itu untuk apa arah-arahnya? Apakah ini untuk Allah Ta'ala atau itu untuk tadi? Menikmati, ingin melampiaskan keinginannya terhadap perhiasan-perhiasan di dunia ini. Berbeda dengan hamba yang menikmati hal yang sama, tapi itu bukan menjadi tujuannya. Karena dia faham tujuannya bukan untuk melampiaskan syahwat itu. Bukan untuk mengejar-ngejar, menyenangkan syahwatnya tadi. Tapi maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dia dapati, baik dari para wanita, dari anak-anak, dari perhiasan, kendaraan, hewan ternak, ya kan, pertanian, semuanya ini dia cuma jadikan sebagai fasilitas. Dia ambil semua perhiasan itu, dia nikmati juga semua perhiasan itu, tapi itu tidak dijadikan tujuan, tapi itu dijadikan alat. Dia menikahi seorang wanita, ingin dapat pahala yang besar dengan menikah. Dia ingin punya anak, dia ingin jadikan anak-anak ini sebagai asetnya untuk memberikannya banyak limpahan pahala dari situ. Ya kan? Dia berusaha sehingga menghasilkan perhiasan, punya kendaraan, semuanya harta ini dia dapatkan. Dia bukan tujuannya itu. Dia tujuannya lah kalau ini dapat,
ini menjadi milikku, maka ini akan kujadikan kendaraan menuju surga. Akan aku kumpulin, saya kumpuli semuanya, ini sebagai fasilitas untuk memudahkan jalan menuju surga. Ini kan berbeda. Secara zahir kita dapati mereka sama-sama menikmati. Sama-sama menikah, sama-sama punya anak, sama-sama bekerja, sama-sama punya penghasilan, punya ini, punya itu. Secara zahir mungkin terlihat sama. Tapi secara nilai bisa beda di hadapan Allah Ta'ala. Beda antara orang yang lalai dan orang yang tidak lalai. Orang yang lalai menjadikan hiasan dunia itu sebagai tujuan, tapi orang yang ingat tentang tujuan aslinya adalah beribadah kepada Allah, maka menjadikan itu semua menjadi hanya sebuah fasilitas untuk mendukungnya dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ciri yang kedua yaitu suka menumpuk-numpuk harta. Suka menumpuk-numpuk dunia. Ini kita bisa baca di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, membuat kalian lalai, menumpuk-numpuk, memperbanyak harta, memperbanyak perbendaharaan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Kalian akan tahu nanti pada akhirnya. Kemudian sekali-kali jangan begitu, kalian akan tahu nanti pada akhirnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu, ya. Andai saja kalian bisa melihat itu dengan ilmul yakin, yaitu melihat itu dengan ilmu, dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan, dengan hadis yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Andai saja kalian punya ilmul yakin, bisa melihat sesuatu dengan hakikatnya, berdasarkan informasi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya apa? La tarawunnal jahim. Pasti kalian akan lihat nanti itu neraka. Kalian akan lihat. La tarawunnal, pasti akan kalian lihat neraka itu pada akhirnya nanti. Ya kan? Kalau orang-orang yang hidup di dunia, mereka bisa mengetahui itu dengan ilmul yakin. Dengan ilmu dia bisa meraih keyakinannya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan pada akhirnya kalian akan lihat neraka itu dengan mata kepala secara langsung. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan pada hari itu akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini ciri orang yang hatinya lalai kedua, yaitu suka mengumpulkan perbendaharaan dunia, berlomba-lomba memperbanyak perbendaharaan dunia, lalu tidak menjadikannya sebagai fasilitas untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, baghin taghin, yaitu seorang yang jika Allah Ta'ala berikan nikmat, maka dia akan berbuat aniaya. Ketika Allah Ta'ala berikan dia jabatan, ketika Allah Ta'ala berikan dia harta, ketika Allah Ta'ala berikan dia kepemilikan yang lebih daripada yang lain, maka sikapnya bukan ringan tangan membantu orang lain, bukan kemudian mengangkat derajat orang-orang yang berada di bawahnya, tapi justru dia malah berbuat aniaya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana layatagha. Sungguh sekali-kali tidak, manusia itu pasti akan berbuat aniaya. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia dapati dirinya punya kemampuan, ketika dapati dirinya itu punya kelebihan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Andai saja Allah Ta'ala bentangkan rizki untuk hambanya, artinya Allah Ta'ala berikan semua apapun yang diinginkan oleh manusia dari urusan dunia ini, diberikan, apa yang akan terjadi? Labaghaw fil ardi, dunia itu akan berbuat aniaya di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah Ta'ala berkehendak menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya itu tadi, ada yang diturunkan banyak, ada yang ditahan, ada yang tidak diberi dulu, ditahan, ada yang sedikit-sedikit, begitu. Biqadarim ma yasha, sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu
Maha mengetahui dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ya, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contohnya juga bisa kita baca di surat Shad ayat 24. Dua orang yang mengadu menghadap kepada Nabi Daud tentang urusan mereka yang saling berserikat dalam hewan ternak. Apa yang disebutkan di surat Shad ayat 24? Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum mahum. Dan sungguh sangat banyak sekali orang-orang yang berserikat dalam berbisnis ya. Mereka yang bersama-sama dalam berbisnis, tujuannya apa? Yabghi ba'duhum ba'd, suka melakukan aniaya antara sebagian dengan sebagian yang lain. Begitu Allah Ta'ala sebutkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikit sekali orang yang seperti itu. Rata-rata manusia, maka ini juga peringatan bagi siapapun yang ingin menjalankan suatu bisnis perdagangan bersama, maka carilah orang-orang yang amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Karena hanya orang yang beriman dan beramal soleh ini saja yang tidak akan berniat untuk menganiaya saudara sesama rekan bisnisnya tadi. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahim. Itu sifat yang ketiga. Dia akan berbuat aniaya kalau diberikan kemampuan. Lalu yang keempat adalah yuhibbul ajilah, mencintai suka pahala cash ya. Inginnya semua itu ganjarannya yang sifatnya di dunia. Gitu. Pengen semua ganjaran yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, hal-hal bahkan amal soleh yang dia lakukan, dia inginnya dunia dan dunia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian menyukai dunia ini dan kalian tinggalkan akhirat. Betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tujuannya apa? Pingin bisnisnya lancar. Betapa banyak orang tiba-tiba rajin berzikir hanya ingin dimudahkan jodohnya kepada seorang wanita. Betapa banyak orang yang kemudian bersedekah ini dan itu tujuannya untuk popularitas dan lain sebagainya. Yang dikejar dunia, dunia dan dunia. Hatta dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala pun yang dia kejar adalah dunia. Dia lupa terhadap kebutuhannya di akhirat nanti. Dia lupa akan itu. Padahal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapapun yang beribadah tujuannya adalah akhirat, dunia itu akan datang secara hina ke hadapan orang tersebut. Sebaliknya orang yang kejar-kejar dunia tidak akan dia dapati apapun kecuali yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Nggak akan lebih dari itu. Itu yang kadang kita lupa. Seharusnya kita tuh tetap kejar akhirat. Dan yakinlah dunia akan ikut secara otomatis. Karena janji Allah Ta'ala seperti itu. Sebaliknya kalau kita lakukan amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan dunia dan dunia seterusnya, mungkin dapat, mungkin tidak. Kalaupun dapat, kadarnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala juga. Nggak akan lebih dari ketetapan itu. Begitu, kan rugi jadinya. Orang yang mengharapkan akhirat, dunianya juga akan datang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Orang yang mengharapkan dunia, dunia juga akan datang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang pertama akan dapatkan akhiratnya, yang kedua tidak akan dapatkan akhiratnya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu sifat yang keempat ya, untuk orang-orang yang lalai ini suka pahala cash lah bahasanya, atau pengen semua itu ganjarannya dapat di dunia. Yang kelima adalah suka senangnya berlebihan, bangganya berlebihan kalau dapat nikmat. Ya. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 10 dan 11. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Jika kami berikan kepada mereka nikmat setelah sebelumnya mereka tertimpa bahaya yang menimpa mereka, maka mereka akan
katakan dengan bangga, dengan congkak, dengan sombongnya, sudah berlalu keburukan dari kami. Sungguh itu adalah perilaku yang terlalu melampaui batas dalam berbahagia, dalam kesenangan, dan berbangga-bangga yang berlebihan. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang illalladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita dapat kesenangan, dapat kenikmatan dari Allah Ta'ala, wajar kita senang, itu hal yang wajar. Wajar kita bangga atas apa yang kita raih, wajar. Tapi jangan berlebihan. Berlebihannya saat apa? Saat kebahagiaan itu, kebanggaan itu melampaui batasnya. Kemudian pertama misalnya menafikan Allah Ta'ala. Seolah-olah dia raih itu semua atas kehebatan dirinya, kemampuan dirinya. Lalu menafikan pemberian dari Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala. Lalu kemudian apa? Dia saking senangnya, saking bangganya, lalu merendahkan orang lain, menganggap orang lain lemah, menganggap orang lain bodoh, dan seterusnya. Nah, ini sudah melampaui batasnya. Silahkan Anda senang dengan tabiat yang jelas, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Anda. Akui itu hanya bagian dari yang Allah Ta'ala tetapkan untuknya, yang dia lakukan hanyalah sebuah wasilah, hanya sebuah ikhtiar untuk mendapatkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Selebihnya itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Lalu tetap jika berkemungkinan untuk membantu orang lain, jika berkemungkinan untuk juga berbagi dengan orang lain, dan seterusnya, tanpa bersikap berlebihan. Nah itu ya. Jadi sikap orang-orang yang lalai ini adalah kalau dapat kenikmatan, nah itu tadi, kelewat batas dalam kesenangannya, kelewat batas dalam membangga-banggakan dirinya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keenam, zalimun li nafsih. Dia akan terjatuh dalam menzalimi dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 44, Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah Ta'ala tidak sedikit pun menzalimi manusia, justru manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Di surat Al-Kahfi ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. Ya, dia masuk ke dalam kebunnya dan dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, zalim yang di sini dimaksudkan adalah kesyirikan. Karena zalim yang terbesar adalah jatuhnya seseorang dalam kesyirikan. Di surat Al-Kahfi ayat 35 tadi yang kita bacakan adalah menceritakan tentang seorang yang bangga terhadap kebunnya yang luas, kebunnya yang panennya besar, ya kan, tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan di sana. Lalu dia menganggap itu karena kehebatan dirinya sendiri. Lalu terjatuhlah dia dalam kezaliman, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini hati-hati. Jangan sampai jatuh dalam menzalimi dirinya sendiri. Kebanyakan orang ketika mendapatkan nikmat, ya kan, ketika mendapatkan jabatan dan yang lainnya, maka kemudian dia terjatuh dalam menzalimi dirinya sendiri. Yaitu tadi, apakah dia jatuh dalam kesyirikan, nikmat tersebut justru membuatnya berbuat maksiat banyak kepada Allah Ta'ala, nikmat tersebut justru menjauhkannya dari taubat, menjauhkannya dari peribadahan kepada Allah Ta'ala, ini sama saja dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, akibat dari perbuatan itu adalah azab yang Allah Ta'ala timpakan terhadap dirinya. Yang ketujuh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah orang-orang yang lalai ini cenderung kepada yattabi'us syaitan, akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 20 dan 21. Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh, ya, Allah iblis benar atas persangkaan mereka bahwa manusia akan mengikuti langkah-langkah iblis. Fattaba'uhu, maka benar, ya, mereka mengikuti iblis tersebut, illa fariqam minal, kecuali sekelompok dari orang-orang yang beriman. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Dan tidaklah, ya, iblis itu punya kuasa terhadap manusia. Ya. Kan enggak ada kan?
kita melakukan maksiat itu terpaksa. Tiba-tiba mata ini melihat ke arah mana tanpa kendali kita. Tiba-tiba tangan ini melakukan apa tanpa kendali kita. Iblis cuma membisiki, nggak pernah iblis itu bisa menguasai kita, nggak pernah. Ya, iblis cuma membisik-bisikkan saja. Buat ini, begini, begitu, ingat ini, ingat itu, lakukan ini, lakukan itu. Cuma mengiming-iming. Maka tujuannya apa? Lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Untuk Allah Ta'ala mengetahui, untuk Allah Ta'ala membuktikan siapa yang beriman kepada akhirat dan siapa yang ragu terhadap hari akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu maha menjaga terhadap segala sesuatu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang terjadi terhadap orang-orang yang lalai. Akan mengikuti langkah-langkah syaitan setahap demi setahap. Hingga akhirnya itu tadi, seharusnya menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata, justru malah menjadikan syaitan sebagai sahabat sehidup semati. Nah gitu, bertama terus kemana-mana ikuti bisikan syaitan. Kata syaitan ini dibuat, kata saya. Kita lah coba kalau berteman. Apapun yang dikatakan teman itu selalu kita turuti, itu namanya apa? Sahabat dekat sekali sudah itu. Karena udah nggak ada lagi filter yang menyaring apapun yang diminta oleh kawan. Dia bilang ini ayo, dia bilang ini ayo, dia bilang ini ayo. Nggak ada filter. Gitu kan. Artinya dibilang gini, ngapain? Nggak ada begitu-begitunya. Ngapain? Ada apa di sana? Untuk apa? Enggak. Pantang dibisiki syaitan, jalan. Pantang dibisikin syaitan, jalan. Ini kalau hatinya sudah kena penyakit lalai tadi. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu yang ke-8 adalah orang-orang yang lalai ini sifatnya halu'. Halu' itu seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Halu'a itu keluh kesah. Apa tafsirannya? Idza massahu syarru jazu'a. Jika ditimpakan padanya keburukan, maka dia pun akan panik. Ya, seolah-olah ujian dari Allah Ta'ala itu yang berupa keburukan, itu seperti azab yang luar biasa. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesehatannya, seolah-olah merasa hidupnya sudah berakhir. Dia akan hancur. Dia nggak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kenapa saya rajin beribadah justru malah diberi penyakit? Itu orang-orang kafir kok sehat-sehat badannya dan seterusnya. Ini dia. Idza massahu syarru jazu'a. Ya kan? Di PHK dari pekerjaannya, berhenti dari pekerjaannya yang dahulunya terkontaminasi dengan akad-akad yang haram dan yang lainnya. Lalu setelah keluar ternyata tidak punya penghasilan, mengeluh. Kenapa saya yang sudah tobat begini dan begitu ternyata begini begitu. Nah, inilah manusia. Halu, suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Dia tidak tahu bahwasanya keburukan itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia akan melaluinya dengan kesabaran atau tidak. Dan juga sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Orang-orang yang lalai ini, yang sifatnya halu' tadi itu ya, suka berkeluh kesah. Kalau Allah Ta'ala berikan kebaikan, diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan kepemilikan, dan itu sifatnya apa? Manu'a, pelit. Sebaliknya kalau dia dapat kenikmatan, dipegang kuat-kuat. Berbagi itu hal yang sulit bagi dirinya. Banyak perhitungan kalau dia membagi sesuatu kepada orang lain. Nah, ini dia justru. Dikasih keburukan, dia teriak-teriak, dia nggak terima, dia merasa ini adalah hal yang sangat buruk. Tapi di giliran dikasihkan kebaikan, justru malah tidak mau membantu orang lain. Menahan itu untuk dirinya sendiri. Nah, begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat orang-orang yang ghafil tadi. Orang-orang yang hatinya lalai. Yaitu halu, suka berkeluh kesah. Itulah ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, beberapa sifat dari orang-orang yang hatinya lalai. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Janganlah sampai hati kita ini termasuk hati yang lalai. Lihatlah hakikat dunia ini. Lihatlah hakikat yang sebenarnya. Kita harus seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Takatsur tadi, la tarawunnaha ainal yaqin. Lihatlah kenyataan itu dengan ilmu. Ya, ilmu yakin. Lihatlah itu dengan ilmu. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala
menjelaskan dalam Al-Quran terkait hakikat dunia ini dan bagaimana nanti pada akhirnya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mempraktekkan Al-Quran itu dan memberikan contoh pelaksanaan untuk di dunia ini, menunjukkan begitulah hakikat dunia dan bagaimana nanti ini semua akan berakhir. Nah, jadikanlah hati kita itu selalu mengingat itu, selalu ke arah situ. Agar apa? Tadi, kapanpun Allah Ta'ala tutup buku kita, diminta kita mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dari saat itu tidak ada yang bisa kita katakan kecuali siap. Buku laporan saya sudah siap, mudah-mudahan yang terbaik. Karena apa? Memang dari awal sudah kita siapkan. Tidak ada satu nikmat pun yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita kecuali kita selalu perhitungkan. Nikmat waktu, nikmat harta, nikmat fisik, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan seterusnya semua. Tidak ada satu pun yang kita terima dan kita keluarkan, yang kita dapati dan kita gunakan, itu semua kecuali dengan perhitungan yang tepat. Semua kita perhitungkan. Kalau kita dibilang pelit, pelit di arah situ. Pelit di mana kita perhitungan terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, dari mana kita dapat dan kemana kita keluarkan. Demikian ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk memiliki hati yang senantiasa lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita berikan kesempatan ke pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Atau mungkin dari studio ada Bang Rojak mau nanya aja, atau mau nambahin faedah. Ini ada 8 nih, kayaknya semua bisa ditanya. Oh iya, Masya Allah ya, ada 8 poin yang dibahas satu-satu loh. Ada 8 pertanyaan dari Rojak nih. Janganlah, ya kan yang lain ntar nggak kebagian kan. Siap, silakan Jak. Yang paling awalnya aja anak tanya Ustadz, orang yang menurutin syahwatnya, berarti kayak tadi Ustadz bilang, apapun itu ya berhubungan dengan dunia, berarti Ustadz diturutin sama dia, berarti dia nggak bisa ngontrol hatinya, berarti Ustadz di situ ya, atau kemana Ustadz? Lebih ke definisi syahwat lah mungkin ya. Kan Iya, kita syahwat, mungkin sebagian ada yang memahami syahwat itu urusan kecenderungan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya dengan gitu. harta atau dengan apa gitu. Itu apa seringkas itu definisi syahwat, atau tadi sepertinya kan di segmen tadi faedah dari Ustadz kan luas nih ternyata kan syahwat kan Ustadz. Iya. Yang disebutkan tadi bahwasannya perhiasan dunia dan isian segala macam ini juga bagian dari syahwat. Itu seperti apa Ustadz? Syahwat ini semua yang bisa kita nikmati ya, secara indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dinikmati oleh mata kita, dinikmati oleh penciuman kita, pendengaran kita, kulit kita, kan, perasa kita. Semuanya ini adalah yang menikmati perhiasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya mungkin caranya berbeda, bagaimana seorang menikmati pasangannya, bagaimana orang menikmati anak-anaknya, bagaimana orang menikmati perhiasannya, kendaraannya. Ini kan akan berbeda-beda. Nah, orang-orang yang lalai hatinya di sini adalah akan terpedaya dengan itu. Sibuk dengan menikmati itu, ya, sibuk dengan wanita, sibuk dengan anak-anak, lalu membuatnya mengesampingkan urusannya terhadap Allah Ta'ala, mengesampingkan misalnya saking cintanya kepada anak, ya kan, saking sukanya melihat anak sehat, suka anaknya mendapatkan indahan itu, tidak peduli dari manapun dia dapatkan yang diinginkan anaknya. Nah, ini sama aja yang menjadikan anak itu dia melampiaskan syahwatnya terhadap cintanya kepada anak ini, nggak peduli dengan apapun itu, nggak peduli dengan murka dan ridho Allah Ta'ala dan seterusnya. Suka dengan kendaraan, banyak orang yang suka pada kendaraan, setiap hari dimandiin, dipoles-poles, ibu bersihin itu. Kalau zaman dulu kan kuda lah gitu kan, ngurusin kuda aja tiap hari. Waktu sholat lewat, ya kan, dia baca Qur'annya lalai, zikirnya lalai, ya ngurusin kudanya aja gitu kan. Sibuk, kudanya kutuan, dia ribut, gini kan, kudanya sakit, dia panik, kudanya ada apa-apa, dia bingung kan, seterusnya. Itu aja diurusinnya, sehingga membuatnya lalai dari rutinitas yang lainnya. Padahal itu tadi, itu hanya perhiasan yang Allah Ta'ala berikan
Seharusnya itu menjadi kendaraan. Dia punya kuda, seharusnya itu apa? Untuk dibawanya mengantarkan ke tempat yang, apakah ke tempat ilmu, tempat beribadah, gitu kan. Ya sekedar dinikmati. Mati kudanya, ya sudah. Maha qaddarallahu wa masya'a fa'al gitu kan. Beli kuda yang baru lagi kan gitu kan. Mesti kali kuda itu kan. Kan kuda ini juga fungsinya untuk ditunggangin. Kan kalau memang fungsinya untuk ditunggangin kan nggak masalah. Mau yang ini, mau yang itu, mau yang itu. Nggak ada masalah. Ya kan sebagian orang berlebihan. Harus yang ini, yang gitu kan. Harus yang ini. Limited edition. Apapun yang terjadi harus yang ini. Nggak peduli aku gimana caranya. Nah, ini kan parah udah. Kecintaan untuk melampiaskan syahwatnya tadi. Nah itu dia diantara yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini bisa merembet ke yang hobi-hobian nih Ustaz. Betul. Itu dia tuh. Itu sangat kena tuh Ustaz dengan hobi. Hobi-hobi touring. Ya bisa ya Ustaz? Ya bisa, Kalau artinya seperti sebagian teman-teman kita hobi bersepeda misalnya kan bersepeda. Silahkan beli sepeda yang nyaman untuk dia kendarai untuk berolahraga. Tapi itu tadi waktunya sholat ya sholat, ya kan. Janganlah tiap hari pula itu kan. Adalah waktunya untuk kajian, adalah waktunya untuk keluarga. Ada waktu kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan juga. Di samping ya hobi tetap berjalan gitu kan. Tapi jangan sampai ada dari urusan akhiratnya yang dikesampingkan. Dan lebih baik lagi kalau hobinya ini diolah kan gitu kan. Hobi sambil sepedaan adalah di sana kita sambil lihat alam, tadabbur alam. Ajak orang yang bisa menyampaikan tentang bagaimana mensikapi tentang nikmat alam atau tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam semesta ini kan nikmat jadinya. Sambil sepedaan, iman pun naik kan gitu. Nggak melulu hanya menguras tenaga untuk olahraga katanya begitu. Ya, di antaranya juga kan ada orang yang berlebihan juga kan. Itu juga termasuk sudah melampiaskan syahwat, sudah tahu dia nggak sanggup misalnya levelnya belum sampai Simbahe gitu kan. Dihajarnya medan Simbahe naik turun. Besok tepar. Sholat udzur nggak bisa ke masjid, ya kan? Kajian izin nggak bisa datang, kaki masih bengkak katanya. Ini kan sudah berlebihan jadinya kan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masuk tadi ya, masuk yang dia tenggelam dalam syahwat tadi atau suka melampiaskan syahwat tadi ya Ustaz. Baik, Masya Allah. Ustaz, yang di kedua tadi Ustaz ada suka menumpuk harta dan tak menjadikannya fasilitas untuk meraih ridha Allah gitu ya Ustaz. Di antara dari ciri atau karakter hati yang lalai ya Ustaz. Kalau kita punya strategi gitu Ustaz untuk ditabung dulu nanti misalnya uangnya sudah banyak atau hartanya sudah bisa mungkin ada dikelola sebagian ada ini untuk bisa diperbanyak lah gitu, ditunda lah dia keluarnya untuk dikeluarkan misalnya sedekahnya nanti nunggu banyak gitu. Ini termasuk tadi ke menumpuk harta yang tidak menjadikan fasilitas untuk meraih ridha Allah, atau sebenarnya yang lebih prioritas ya pas lagi ada itu dapat nikmat Allah secepat mungkin atau sebisanya aja dikeluarin langsung gitu. Itu seperti apa Ustaz? Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhaakumut takatsur di sini adalah yang membuat kalian lalai dari dengan memperbanyak harta itu kan, suka menumpuk. Memang siapa yang nggak suka itu kan? Cek saldo, masya Allah. Nambah terus. Cek saldo. Itu siapa yang nggak? Itu manusiawi kan itu kan. Itu fitrah kita, ya kan? Buka kotak penyimpanan emas, nambah lagi sekian gram, ya kan? Buka kotak perhiasan, wah bisa istri punya perhiasan yang itu. Buka surat-surat berharga, wah nampak punya ini punya itu hal yang senang gitu kan. Memang itu nggak bisa dipungkiri. Namun lagi-lagi tadi itu, apakah effort yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki sebatas untuk itu saja, untuk memperbanyak dan memperbanyak. Lalu kita melupakan misalnya yang wajibnya zakatnya, udah dihitung nggak gitu kan? Asik numpuk-numpuk aja, ngitung nggak hartanya itu udah sampai nisab atau belum? Kapan itu sampai mulai nisabnya? Kemudian satu haulnya kapan jatuhnya di mana? Hari kapan? Harus dikeluarkan berapa? Itu dipikirin nggak gitu kan? Atau hanya sekedar tadi senang nengokin rekening aja, tapi dia lupa ngitung, ini udah nisab ini. Kapan nih nanti jatuh haulnya? Tengok tanggal berapa hari ini? Nanti kapan dibayarkan? Nah itu kan. Kemudian juga yang membuat memperbanyak ini adalah seperti kalau dicontohkan tadi, kemudian menjadinya menunda-nunda untuk mengeluarkan sedekah, ini juga hati-hati kan gitu kan. Karena kan kita semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, konsep sedekah itu nggak mesti banyak. Konsep sedekah itu yang penting ikhlas. Bahkan yang lebih baik adalah continue, ya kan? Istiqomah, dia terus-menerus mengeluarkan sedekahnya, baik dalam kondisi banyak hartanya ataupun bahkan dalam kondisi hartanya sedang
sedikit, nah itu, tetap dia berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk sedekah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikannya. Ada memang di satu sisi itu menjadi hal yang fitrah bagi manusia dan itu masih dalam kadar dibolehkan. Namun kalau sudah melampaui batasnya mengumpul harta ini, itu arahnya tadi tidak membayarkan zakatnya, lalai dari sedekahnya, hanya dikumpul-kumpul saja tanpa ada manfaat yang keluar dari harta itu, ini yang sudah masuk dalam lalai hatinya tadi. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, kemudian ada di poin keempat tadi kalau nggak salah Ustaz, menginginkan ganjaran di dunia setiap apa yang dilakukannya gitu Ustaz. Kalau misalnya kita punya kasus lah misalnya nih Ustaz, kita punya hubungan dengan keluarga gitu misalnya, entah dari keluarga dari kalangan orang dari ayah atau dari ibu yang dia mungkin kurang bagus hubungannya dengan kita, akhirnya kita memprioritaskan orang ini untuk kita berikan bantuan atau kita mengeluarkan sedekah kita, atau setiap apa yang ingin kita kerjakan itu dalam rangka kebaikan, kita mengedepankan selalu dia aja gitu. Kita pengennya tadi ganjarannya supaya mudah-mudahan dengan begitu hubungannya bisa diperbaiki kembali. Ini termasuk ke situ atau tidak Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada hadis Nabi SAW yang menyampaikan tentang misalnya tentang silaturahim gitu kan. Yang Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin rezekinya diluaskan ya kan, dan kemudian umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Oh, itu kan jelas ganjarannya masih di dunia kan itu kan. Ganjarannya masih di dunia, kita dapat diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, itu kan masih di dunia. Namun itu juga lebih kepada, kalau kita baca penjelasan tentang hadis itu, lebih kepada berkahnya, agar dia dapatkan berkah dari hartanya, berkah dari umur yang Allah Ta'ala berikan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang salah itu adalah ketika itu menjadi akarnya, bukan menjadi buahnya. Ini akan sangat berbeda kan itu kan. Seorang ketika dia memberikan sedekah, akarnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Buahnya apa? Diganti oleh Allah Ta'ala melalui hal yang lebih baik tentunya. Apakah finansialnya ditambah, atau kesehatannya dijaga, atau dari rezeki yang lainnya gitu. Apakah itu menjadi akar atau menjadi buah? Tapi kalau akarnya adalah ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, akarnya adalah dunia, biar orang ini tahu diri, biar orang ini nanti berterima kasih, biar orang ini sopan sama kita. Nah, ini kan sudah salah akarnya. Maka buahnya juga nggak bisa diharapkan kalau akarnya sudah salah. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam kita melakukan kebaikan. Mintalah semua ganjarannya di akhirat. Ya, tujuannya adalah pertama menjalankan perintah Allah. Itu harus jadi nomor satunya. Kenapa kamu bersedekah kepada keluarga? Karena Nabi contohkannya begitu. Karena Nabi ketika perintahkan kita untuk bersedekah, bersedekahlah kepada dzawil qurba, orang-orang yang menjadi kerabat kita. Karena orang yang bersedekah dengan kerabatnya yang berhak menerima bantuan itu, satu dapat pahala sedekah, dua dapat pahala menyambung silaturahim. Nah, jadi karena seperti itu, itulah niatnya satu, yaitu jadi niatnya adalah menjalankan perintah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, berikutnya itu mengikuti ini. Ganjaran-ganjaran apakah dengan itu keluarganya menjadi rukun-rukun, ya kan? Keluarga besarnya menjadi baik hubungannya dan seterusnya, itu merupakan berikut dan berikutnya, bukan menjadi akar utamanya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi yang lainnya itu urusan dunia ini harusnya hanya menjadi niat pengikut, ya kan, bukan niat utama. Nah, kalau itu yang dunia ini menjadikan niat utamanya, itulah tadi dia selalu inginkan dunia di awalnya, semua dia inginkan dunia. Tapi tidak begitu seharusnya ya. Harusnya tetap itu menjalankan perintah Allah, namun berikutnya urusan dunia ini itu pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Tapi kalau misalnya kita ambil secara garis besar dari poin-poin atau ciri-ciri karakter hati yang lalai ini kan, sepertinya nih Ustaz, ini kalau salah mohon diluruskan juga Ustaz, muaranya kan memang kayaknya semuanya di syahwat nih Ustaz. Ustaz, cinta dunia. Cinta dunia ya kan Ustaz. Ini dan tadi Ustaz juga udah sampaikan, kita juga
memang difitrahkan atau terfitrahkan, diciptakan dengan fitrah yang juga suka berkeluh kesah. Ya Ustaz? Dan ditambah lagi kita punya musuh yang selalu membisikkan kita untuk tenggelam atau jatuh kepada perkara syahwat yang mungkin jadi itu dosa atau terlarang. Ini kalau dan konsep Islam adalah preventif ya Ustaz, pencegahan. Ini gimana nih Ustaz untuk saling menyambungkan korelasi antara apa yang menjadi tantangan kita dan yang menjadi fitrah kita, terus kita bisa lebih preventif lagi. Obatnya apa nih kira-kira Ustaz? Tadi sementara kita udah jelas ya semuanya kan tadi udah jelas, maksudnya ya amanu tadi kan Ustaz, orang yang beriman dan beramal soleh itu sedang kita kerjakan. Terus apakah itu cukup modal itu Ustaz? Apakah ada konsep lain supaya kita bisa lebih preventif untuk tidak tenggelam dalam syahwat tadi Ustaz? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar, kalau itu kita pikirkan sendiri kayaknya sulit ini. Awak diciptakan dengan punya fitrah yang suka terhadap dunia, itu katanya suka melampiaskan syahwat. Di sisi lain memang udah bawaan awak suka berkeluh kesah. Di sisi lain punya lagi ada musuh yang suka mengganggu kita untuk menjerumuskan kita dalam keburukan. Sementara modal yang kita miliki iman dan amal soleh, itu bisakah menjaga kita dari semua sifat buruk yang ada dalam diri kita memang bawaan, dan tambah lagi setan yang suka membisiki itu? Cukupkah itu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah Allah Ta'ala kirim sampel manusia yang sama seperti kita, kondisinya mirip, tapi beliau lolos dari semua itu. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak bisa hanya berdasarkan berita dari Al-Quran, itu kita cerna sendiri, itu nggak akan sanggup. Berat. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW menjalankan yang ada dalam Al-Quran itu, disitulah kita akan terbuka tentang bagaimana melewati ujian-ujian itu. Semua rintangan itu betul. Ketika kita ditimpa keburukan, mungkin kita akan keluh kesah nih gimana. Tapi Nabi SAW kasihkan contoh. Memang bawaan dirimu mau keluh kesah, tapi ada caranya nih untuk melewati masa itu. Makanya Nabi katakan nangis biasa, sedih biasa. Yang penting mulut jangan ngoceh, jangan ngomong macam-macam. Kan itu dikasih batasan oleh Nabi SAW. Ya, tinggal itu yang kita jaga. Oke. Ini hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ketika dapat musibah, kita sedih, kita menangis mungkin karena kesedihan itu. Tapi ada rupanya batasannya, yang dibolehkan sama yang tidak dibolehkan. Nah itulah yang perlu kita jaga. Dapat kesenangan juga begitu. Nabi SAW berapa kali dicontohkan kepada kita kan, bagaimana Nabi ketika menaklukkan Khaybar, tiba-tiba miliaran harta yang awalnya kaum muslimin itu miskin-miskin di Madinah, menangkan peperangan Khaybar, kaya raya tiba-tiba. Jangankan Khaybar, nggak jauh-jauh. Perang Badar di awal itu saja tuh, yang awalnya berangkat ke perang Badar itu nggak bawa kendaraan, baju besi pun nggak bawa untuk perang itu kan. Tiba-tiba pulang, minimal satu orang bawa satu unta. Itu ya udah 30 juta paling nggak tuh kan. Minimal tuh ada yang bawa 2. Baju besi tuh yang cantik-cantik yang dirampas dari orang-orang kafir Quraisy. Makanan berserak-serak, tinggal bawa. Itu kan kalau konsepnya tidak diajarkan kalau Nabi SAW bagaimana ketika Anda mendapatkan nikmat, ya kan, bukan hanya sekedar berangsur, tiba-tiba nih kaya beb gitu kan. Mendadak kaya gitu, mendadak banyak punya harta gitu kan. Itu kan dari contohkan misalnya gini caranya gitu kan. Betul hatimu itu akan berbunga-bunga, merasa ini dan itu kan. Betul itu fitrah manusia kan gitu kan. Betul tiba-tiba itu namanya dulu awak susah, tiba-tiba dapat banyak, masa mau dibagi-bagi. Kan awak juga kepikiran mau nyimpan untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 7 turunan gitu kan. Kepikiran juga kan begitu. Bagaimana? Betul itu fitrah. Disitulah Nabi SAW memberikan contoh. Begini loh nyikapinya. Kalau kamu itu dapat harta, dapat jabatan yang wah ini begini cara jalankannya. Jadi walaupun iblis itu berusaha menggoda, walaupun secara fitrah kita ada arah untuk ke arah situ, tapi Nabi SAW beri kita teladan, berikan kita contoh, begini cara ngelewatinnya. Enak. Nah itu makanya perlu sekali kita itu mempelajari sirah Nabi SAW. Perlu kita belajar tentang Nabi SAW menjalani hidupnya. Sehingga saat kita menghadapi sesuatu, ingat kepada bagaimana dahulu beliau menghadapi situasi yang seperti itu. Dengan demikian mudah-mudahan bisikan syaitan, kemudian bawaan diri kita yang
ingin berlaku ke arah buruk, kan itu bisa teratasi, kan gitu. Makanya kan amanu, dia beriman. Beriman itu artinya apa? Sudah punya keyakinan terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, dia tahu hakikat Allah Ta'ala dan dia tahu tentang bagaimana mengimani Rasulnya, dan amilus solihat, dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Poinnya ke sana, kan gitu. Poinnya untuk belajar dulu, berilmu dulu, lalu berusaha untuk mencari solusi dari yang dia hadapi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz, Jak, gimana Jak? Masih ada Jak? Itu yang penanya nggak ada nonton. Antum yang ditanya. Mana lagi? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa Jak. Silakan Jak. Ini Ustadz, sebenarnya masih banyak sebenarnya ini ya. Jadi kita semua yang ngabisin. Gak apa-apa. Roja ini. Ini Ustadz, kayak yang di poin nomor 7 sebenarnya nih. Orang-orang yang mengikuti langkah syaitan. Itu mungkin di sebagian kita Pak, ya semua kita pasti pernah merasain kan. Bisikan-bisikan syaitan itu kita ikutin. Itu kan ya karena mungkin hati lemah juga Ustadz ya. Mungkin Ustadz ada solusi atau gimana kita menghadapi atau melawan. Kalau melawan kita nggak, caranya gimana kita nggak tahu juga kan. Minimal tahu nih, ini kayaknya langkah setan. Iya, dia bisikin. Gak dalam kali Iya. artinya ya. Kita kadang terlena kan. Gak sampai sarangnya. Oh nggak apa-apa nih anak nih, gitu aja kan. Itu. Silakan Ustaz. Taib ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita analogikan ya gitu tentang jalur bisikan-bisikan syaitan ini. Nah teringat tentang satu ketika Nabi SAW pernah saat bersama para sahabat yang lainnya, lalu beliau menggariskan satu garis lurus, ya kan? Garis lurus. Lalu setelah garis lurus ini, beliau buat garis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah gitu. Lalu beliau jelaskan, yang lurus ini adalah jalan menuju Allah Ta'ala. Sementara yang kanan kiri ini adalah jalan-jalannya syaitan. Yang di setiap pintunya ini, setiap simpang ini ada ya seperti tirai yang terbuka, siap untuk dimasuki. Namun siapapun yang masuk ke sana, dia akan sulit untuk kembali. Nah gitu. Nah, ini maksudnya apa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka langkah pertama yang harus menjadi PR kita adalah tahu dulu yang lurus itu apa. Nah kan? Nggak mungkin kita tahu kita nyasar kalau kita nggak tahu map kita seharusnya di arah mana. Ibaratnya kita mau ke Brastagi. Kalau kita tahu jalur menuju Brastagi, walaupun lewat mana lah, mau lewat Binjai, mau lewat Pancur Batu, mau lihat jalur manapun, kalau kita sesuai dengan map, nggak masalah. Yang satu kena macet mungkin, yang satu agak jauh jadinya, itu nggak masalah. Yang penting sampai ke Brastagi. Kita tahu mapnya. Tapi kalau di satu simpang lalu kita salah belok, karena kita nggak tahu map seharusnya, nah ini kan celaka namanya. Ente udah asal belok kan gitu kan, baru sampai Pancur Batu masuk kiri, ya balik lagi lah ke Namorambe. Nggak nyampe Brastagi. Ke polsek malah. Wah, masuk kiri balik lagi ente kan gitu kan, nggak nyampe muter jadinya kan gitu. Ya begitulah tiba-tiba. Tapi ente kan nggak sadar muter-muter di situ kok. Pancur Batu lagi, diikuti lagi Pancur Batu lagi, nggak balik-balik. Nah begitu. Maka PR kita seharusnya tahu dulu jalan yang lurus itu. Tahu, kenalilah map kita yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan itu kita akan bisa tahu ini jalan yang salah. Ada bisikan pasti. Ada bisikan pasti. Saat kita ingin kelola harta kita, saat kita ingin kelola anggota fisik kita, kita ingin kelola kesehatan kita dan seterusnya. Waktu kita ingin kita kelola, kita tahu arah lurusnya itu. Mengelola waktu itu seharusnya begini. Mengelola harta seharusnya begini. Mengelola nikmat badan ini, kesehatan ini begini. Itu kan kalau kita sudah tahu arahnya, nanti ketika berbelok kita sadar. Ini nggak betul nih kan. Nah, ini harta ini harusnya dikelolanya begini nih. Masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Nah ini kok ada yang nggak betul nih masuknya nih. Di situ kita sadar. Nah yang susah itu kalau dia nggak tahu. Lantak terus. Akhirnya tersesat dan susah untuk kembali. Nah maka memang mau tidak mau adalah ilmu. Ya kan? Mau tidak mau kita harus terus bersabar untuk menuntut ilmu. Agar itu tadi minimal kita kenali dulu. Gak usahlah sibuk-sibuk mikirin yang kanan kiri tadi. Karena itu lebih banyak. Sibuk dulu yang lurus tuh dulu. Nah, kalau sudah jelas tuh yang lurus, yakin yang belok-belok itu ketahuan. Tapi kalau yang kita pelajari yang belok-belok dulu kan, nah ini lama-lama
Yang lurus pun gampang jadinya. Ini lurus apa belok gitu. Karena yang belok lebih banyak gitu. Yang belok lebih banyak daripada yang lurus. Yang lurus satu aja itu. Nah begitu. Jadi ibaratnya pelajarilah tentang mengenali Allah Ta'ala dulu. Kenalilah Rasulullah SAW dahulu. Kenalilah agama Islam ini yang pondasi-pondasinya dengan dalilnya. Itu mudah-mudahan udah agak nampak tergambar itu jalan lurus itu. Ya sisanya sikit-sikit itu perlu dikuatkan lagi. Nah kalau kita secara pondasinya aja nggak lurus, nggak tahu gitu, gimana lagi mau kita bahas? Ya itulah, naudzubilahnya ada banyak orang yang tersesat namun tidak merasa tersesat. Itu, merasa sudah baik padahal dia dalam kondisi yang sesat. Nah itu ya. Jadi mengikuti langkah-langkah syaitan juga demikian. Ada orang yang dengan sadar, aku nih sedang ditipu setan gitu kan. Aku nih sedang ngikuti langkah setan. Kalau sadar gini masih mending. Kita nasihati, ingat dia. Betul kau bilang, aku pun tahu, aku salah. Itu enak. Yang susah itu kan dia ditarik oleh syaitan tapi dia nggak sadar, dikiranya betul aja. Merasa melakukan yang benar. Ketika dinasihati, siapa kau kan gitu kan, masa aku lagi benar-benar jalan di sini dibilang salah? Karena itu tadi kurang ilmunya. Jadi itu tadi. Ada orang yang sadar dia sedang meniti jalan syaitan, ada yang tidak sadar. Ya minimal lah seburuk-buruk kita, karena naudzubillah misalnya setelah kita berilmu ternyata kita masih tertarik oleh syaitan, tertarik oleh bisikan syaitan, tapi itu masih ada harapan mudah karena kita sadar sedang salah jalur. Ya minimal kan itu. Kok belok tadi itu kan? Iya. Kok kayaknya enak belok ini lebih dekat, rupanya parah jalannya. Masih enak diajak balik lagi, walaupun agak berat kan balik lagi, harus balik ke jalur utama lagi, baru mulai dari awal lagi. Memang susah, tapi itu masih mending dibanding orang yang terbelok tapi nggak sadar kalau dia salah jalannya. Nah itu ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi dua hal yang berbeda itu ya Ustaz. Ketika dia berbelok tadi dia tahu itu sesuatu yang salah yang dia lakukan. Yang satu lagi itu, ini dua hal yang berbeda berarti. Berbeda dari sisi resikonya. Tapi kalau dua-dua nggak taubat ya sama aja. Oh sama aja. Sama aja nanti. Langsung satu pelaku futur, satu lagi pelaku bid'ah gitu Ustaz ya. Ya agak bisa frontal ya. Kalau bisa di arah situ kan. Artinya ala kulli hal sebenarnya ya kalau tidak bertobat tadi ya. Catatannya kalau dua-dua tidak mau bertobat maka ya sudah akhirnya sama-sama salah kan gitu kan, salah jalur. Tapi yang tahu dia salah itu lebih mending. Kalau kita dalam rangka mau menasehatinya, dia tahu dirinya salah. Gitu. Tapi bukan berarti nggak apa-apa lah, yang penting udah ada ilmunya, lantak aja ini. Belum tentu, jangan-jangan tadi tutup buku tiba-tiba kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz mungkin ini penutup di podcast serial Hati Penyakit Hati kali ini. Pertanyaan dari WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan, ana izin bertanya Ustadz. Ana ketika pergi ke kajian, hati ini tenang dan penuh dengan kebaikan. Ketika kembali dan bergabung dengan teman bekerja, terkadang terjerumus kepada kemaksiatan. Contohnya, mendengarkan gibah. Terkadang terjerumus juga menggibahi. Apakah ini termasuk penyakit hati Ustadz? Silakan Ustadz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada penanya tadi ya. Yang mudah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala berkahi dimanapun berada. Pertanyaan ini persis seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Nabi SAW, Hanzalah radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah ini pernah mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika kami sedang berada di majelismu, seolah-olah surga itu sudah di depan mata. Tinggal masuk saja, karena keimanan kami itu begitu kuat sekali rasanya. Tapi begitu kami pulang, jumpa anak, jumpa istri, jumpa teman dan seterusnya, kami lupa dengan apa yang kamu bahas tadi di kajian, gitu bahasanya. Beliau mengeluhkan, apakah ini bentuk kemunafikan ya Rasulullah? Apakah ini bentuk hal yang buruk bagi seorang? Apa jawaban Nabi SAW? Seandainya kalian itu hatinya terus seperti saat kalian berada di majelis bersama Rasulullah SAW itu kan, terus begitu pulang nggak berubah hatinya, begitu terus keimanannya, sungguh kalian akan bisa bersalaman dengan malaikat. Saking mulianya hati itu, kalau memang seperti itu. Tapi begitulah, itulah iman, kadang naik, kadang turun. Makanya memang kita tidak bisa lepas dari majelis ilmu.
Seorang itu berusaha untuk terus mendatangi gitu kan. Apalagi sekarang zamannya sudah lebih mudah, zaman digital. Anda mendatangi majelis ilmu bisa sambil nyetir, bisa sambil baring-baring, sambil ngopi. Masih enak zaman sekarang. Ya tentu yang lebih utama adalah hadir ke majelisnya. Itu lebih utama lagi. Tapi ala kulli hal kalaupun itu sulit masih bisa gitu kan. Sambil ngantor, jam makan siang, daripada itu tadi disebutkan gibah segala macam, teman-teman pasang handset, cedet. Dengerin kajian dan itu kan. Dengerin murotal, bacaan Al-Quran. Nah begitu itu jangan dilepas dalam 24 jam, jangan dilepas. Karena memang itu tadi, iman itu naik dan turun. Hati itu mudah sekali berbolak-balik kan gitu kan. Ngaji tadi kayaknya tobat. Begitu bubar ngaji baru 5 menit diajak kawan gibah lagi kan gitu kan. Begitulah hati itu, berbolak-baliknya itu sangat-sangat cepat terkadang. Nah jadi itu tadi, ini menunjukkan, pertanyaan ini pertama menunjukkan kita memang butuh untuk menghadiri majelis-majelis agar terus kita disirami dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyejukkan hati kita. Nah, gitu. Ini memang kebutuhan kita. Kita tidak katakan itu untuk hanya sekedar menambah thaqafah, menambah ilmu, enggak hanya sekedar itu. Tapi kita memang butuh siraman itu untuk membuat hati kita lebih tenang, lebih tenteram. Kayak begini saja. Ini yang merasakan kenyamanannya bukan yang mendengarkan saja. Anda sendiri yang ngomong dari awal dari tadi, yang ditanya-tanya seperti itu pun seolah-olah ya di satu sisi merasa sejuk, merasa nyaman, satu sisi ditampar-tampar juga kan itu kan, merasa diri kok cuma bisa ngomong, prakteknya kok berat kadang-kadang begitu. Sama, artinya kita mendapati hal yang sama kalau kita membahas tentang qala Allah wa qala Rasul. Itu kita rasakan hal yang sama. Makanya perlu untuk diulang-ulang, sering kita membahas hal ini. Tujuannya tadi. Walaupun nanti ya betul keluar dari sini, pulang, bubar, ya begitu lagi. Begitulah memang manusia. Namun kita tetap berharap yang terbaik dari Allah Ta'ala. Mengharapkan kita dilindungi ya dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Intinya kalau udah punya jadwal aja di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada jadwal ngaji, ini on the track udah Ustaz ya? Yep, udah on the track ya. Dan tadi majelis gibah tadi yang misalnya dianalogikan gambaran yang dibuat Rasulullah tadi yang di kanan kiri tadi ya Ustaz. Yeah. Ini tapi kita tahu ya Ustaz, karena kita udah on the track ya Ustaz. Insyaallah. Betul. Tinggal tadi ya Ustaz minta pertolongan Allah supaya jangan ikut terjerumus di kanan kiri tadi ya Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan jazakumullah khairan. Mungkin podcast serial penyakit hati kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita sambung di pertemuan selanjutnya masih di hari dan jam yang sama insyaallah di podcast serial hati atau penyakit hati yang ke berapa aja? 19. Oh 19 masih fokus rupanya. Baik, kami pamit mewakili kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.